Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan memberikan tema untuk tahun 2023 ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Boleh kita katakan sekali lagi sama-sama, 2023 tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi, tahun 23, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Katakan sekali lagi kanan kiri saudara, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kita baru saja meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Meskipun beberapa waktu yang lalu Presiden kita Jokowi sudah mengumumkan dan mencabut PPKM, ya, menyatakan bahwa tidak ada lagi pembatasan dalam acara apapun, dalam skala apapun, dan itu sudah resmi, semuanya dicabut. Kita bersyukur saudara, tanda pandemi sudah berakhir, tetapi situasi pasca pandemi ini belum kembali 100% seperti sebelumnya. Banyak orang mengalami dampak yang berat melalui pandemi ini, saudara. Mungkin Anda juga yang hadir pagi hari ini juga berkata, Pak, saya salah satu orang yang mengalami dampak buruk dari pandemi ini. Ya, belum lagi kita mendengar perang antar negara yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga belum selesai. Belum selesai hal yang demikian, kita juga mendengar berita-berita tentang inflasi dari negara-negara, dari seluruh dunia diberitakan di mana-mana. Mungkin ada satu tanda tanya besar bagi kita di awal tahun ini, memasuki tahun yang baru ini. Bagaimana hari-hari ke depan? Bagaimana dengan kehidupan kita, Pak? Bagaimana dengan kehidupan saya? Tetapi pagi hari ini, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Berpegang sungguh-sungguh. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu, tetapi nanti kita akan mendengar bahwa 2023 adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2022. Yang percaya sekali lagi katakan amin, saudaraku. Kita percaya bahwa 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Karena yang pertama, karena kasih Tuhan selalu baru. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Yang percaya angkat tanganmu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan selalu baru setiap minggu. Kasih Tuhan selalu baru setiap bulan, setiap tahun. Karena itu saya mengajak kita untuk memperkatakan ini, saudaraku. Katakan, saya percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Karena sama-sama kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan tiap tahun. Yang kedua, saudara, mengapa tahun 2023 lebih baik daripada tahun 2022? Pada ayat yang ke-24 dikatakan bahwa
Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Karena kita akan selalu berharap kepada Tuhan. Berbahagialah kalau saudara adalah pribadi-pribadi yang selalu berharap kepada Tuhan. Di awal tahun ini ketika saudara memutuskan untuk datang beribadah ke rumah Tuhan, sebelum engkau memulai apapun di tahun ini, itu adalah tanda engkau adalah pribadi yang berharap kepada Tuhan. Saudara, saya melihat dalam Alkitab ada janji Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Katakan amin. Akan mendapat semangat yang baru. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dibandingkan dengan orang muda pun, orang muda bisa menjadi lelah dan lesu. Tetapi firman Tuhan berkata sama-sama dengan suara keras, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan lebih keras lagi, mendapat kekuatan baru. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kurang semangat tepuk tangannya. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Katakan, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Sekali lagi, katakan semua. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan lebih keras amin. Orang yang berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dan yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan, kita percaya sesuai firman Tuhan ini berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, Tuhan menetapkan langkah kehidupan kita. Karena itu kita percaya, kita yang berharap kepada Tuhan, tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2022. Saudara, perhatikan ayat ini, bahwa apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan bisa jatuh ke dalam berbagai persoalan atau pencobaan atau masalah. Namun firman Tuhan berkata bahwa tidak sampai tergeletak. Kenapa saudaraku? Kenapa tidak sampai tergeletak? Jawabannya apa? Karena Tuhan menopang tangan kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Orang yang berharap kepada Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, 5 orang, hidupnya diberkati Tuhan. Hidupnya diberkati Tuhan. Sekarang bilang seperti ini, saya berharap kepada Tuhan, karena itu hidup saya diberkati Tuhan. Bilang yang keras dengan semangat, saya orang yang berharap kepada Tuhan, maka hidup saya diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang andalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Katakan amin. Orang yang berharap kepada Tuhan, berikutnya mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Saudara, ketika kita memperhatikan pada Mazmur 32 ayat yang ke-8 ini, dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh.
Saudara, kita belum tahu hari ke depan seperti apa. Kita tidak tahu 3 bulan ke depan seperti apa. Tetapi yang kita percayai adalah Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan kasih nasihat kepada kita. Tuhan menuntun kita. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Mazmur 32 ayat yang ke-8 ini, ketika Tuhan mengajar, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, menasehati. Perhatikan ini, garis bawahi sungguh-sungguh saudara. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti ketika mata kita tertuju kepada Tuhan. Hanya orang yang matanya tertuju kepada Tuhan akan mengerti tuntunan Tuhan. Karena itu saudara, jemaat Tuhan, saya tidak pernah bosan untuk bawa saudara, ayo dekat sama Tuhan. Ayo lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Masuk tahun 2023, saudara, Anda yang selama ini belum tergabung dalam KUL, ayo masuk KUL saudara. Anda yang selama ini belum masuk dalam menara doa, luangkan waktu saudara. Ya, kata mencari dahulu kerajaan Allah itu dan kebenarannya, mendahulukan Tuhan itu bukan kita datang kalau kita longgar. Tetapi di tengah kesibukan kita meluangkan waktu. Karena kita tahu ini hal yang sangat penting. Sesuatu yang penting bagi saudara. Maka Anda akan meluangkan waktu untuk itu. Mari mulai masuk menara doa. Ada menara doa Jumat malam 6:30. Secara khusus pelayan Tuhan, para pengurus wajib hadir. Dan saya menghimbau jemaat. Mulai tahun ini setiap hari Sabtu kita bersama-sama melakukan doa dan puasa bersama-sama. Dan ada menara doa puasa jam 11 di tempat ini. Itu tanda kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Maka kita akan bisa mengerti tuntunan Tuhan. Siapa yang rindu untuk mengerti tuntunan Tuhan? Amin saudara. Orang yang dituntut Tuhan hidupnya akan tetap naik dan semakin naik dan tidak akan pernah turun. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Haleluya. Saudara, kembali lagi, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Yang ketiga, alasannya adalah, sama-sama baca dengan keras, 2-3. Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Yang pertama apa tadi saudaraku? Karena kasih Tuhan selalu baru. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Yang kedua, karena kita akan selalu berharap kepada Dia. Dan yang ketiga, karena hati kita melekat kepada Tuhan. Saudara, ini artinya intim dengan Tuhan. Perhatikan Mazmur 91. Anda yang setia mengikuti Morning Call pasti tidak asing dengan ayat ini. Karena kita selalu perkatakan ayat ini setiap kali Morning Call. Ayat yang ke-14, boleh mengikuti saya, baca dengan iman, dengan suara keras, 2-3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Lebih keras, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Saudara, perhatikan janji Tuhan ini bagi orang yang intim, yang melekat kepada Tuhan. Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru kepada Dia. Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan panjang umur dan berkat yang melimpah. Dan Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Katakan amin saudaraku. Yang rindu semakin dekat intim dengan Tuhan, lambaikan tanganmu. Angkat tangan kita saudaraku. Haleluya. And I love you, Jesus, I love you.
Mari umat Tuhan nyatakan, yes I love you because you first love me. Oh, and I love you. Dengan segenap hatimu katakan, Jesus I love you. Yes I love you because you first love me. Anda merasakan betapa hati Tuhan rindu untuk dekat dengan kita. Mari saya mendorong jemaat Tuhan, masuk tahun 2023, lebih lagi melekat kepada Tuhan. Saudara, tahun 2023, Tuhan memberikan tema yang dahsyat, yang luar biasa. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Ada 2 ayat yang menjadi ayat mas kita di tahun ini. Dalam Efesus pasal yang ke-5-14 nanti kita akan buka. Dan 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Catat ini baik-baik saudara. Dan ini harus menjadi ayat pegangan kita sepanjang tahun ini saudaraku. Ya. Banyak orang ketika mendengar kalimat ini, tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang, hanya berpikir sekedar bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesusahan ekonomi, bangkit dari kondisi sosial, kesehatan, keluarga. Artinya hanya secara kenyataan hidup kita alami kebangkitan dari keterpurukan. Bukan sekedar itu saudara. Apalagi ketika kita mendengar ramalan 2023. Pak, boleh nggak dengar ramalan? Nggak boleh. Saudara tidak hidup dari ramalan orang. Kalau ramalan yang nggak baik, ya nggak boleh, ya jelaslah Pak. Kalau ramalan yang baik, tidak boleh. Anda harus hidup sesuai firman. Katakan amin. Baik ramalan jelek, baik itu ramalan baik, Anda tidak boleh dengar itu. Karena Anda hanya mendengar apa yang Tuhan katakan bagi kita. Saudara, 2023, apa yang terjadi? Tadi saya katakan perang Ukraina dengan Rusia belum berakhir. Dan kita mendengar hari-hari ini terjadi banyak PHK massal, saudara. Baik pada perusahaan Facebook, Twitter, juga Disney, Amazon, saudaraku. Ini realita yang terjadi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan saya menemukan juga ada orang-orang yang terdampak di masa pandemi ini. Kehilangan pekerjaannya di masa pandemi ini. Banyak yang menjadi takut, yang menjadi khawatir, dan menjadi panik. Tetapi ketika mendengar tema yang Tuhan berikan ini, saudara, tema ini memberikan pengharapan yang baru bagi kita yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. 2022 yang lalu, Tuhan memberikan tema tahun paradigma yang baru. Di sana kita menikmati janji dan tuntunan Tuhan. Di sana kita diminta oleh Tuhan untuk berubah pola pikir dan paradigma kita. Ya, firman Tuhan katakan, tidakkah engkau tahu aku akan mengerjakan sesuatu yang baru, jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara, Tuhan mengajari kita di tahun yang lalu, cara-cara yang lama tidak bisa digunakan lagi. Karena Tuhan mau kita memiliki paradigma yang baru, harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan. Saudara, mungkin waktu yang lalu ada kesulitan yang kita alami ketika kita menyesuaikan diri kita dengan paradigma yang baru. Kita mungkin tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada yang belum mudeng. Mungkin ada yang tertekan, bahkan frustasi, saudara. Mana Tuhan paradigma yang baru? Kok aku gak ngerti apa-apa Tuhan? Kok aku gak ngalami apa-apa? Di tengah kondisi dan di akhir tahun 2022, tahun paradigma yang baru, Tuhan berbicara
bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Saudara, the year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan untuk bangkit dan menjadi pemenang. Katakan amin. Kita lihat ayat nas kita yang pertama dalam Efesus 5 ayat 14 ini. Baca sama-sama yuk dengan keras. Semangat, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan lebih keras, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, kata bangkit dari bahasa Ibraninya itu adalah kum, ya, memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, yaitu kata rise atau stand. Kum juga berarti bangkit. Yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Ya, berdiri tegak ini tanda orang itu siap untuk menghadapi hari esok. Jangan bungkuk, jangan menatap hari esok dengan tertunduk, tanda kekalahan. Tetapi mari kita berdiri tegak, kum, bangkit. Ya, bangkit dari apa saudara? Bangkit, ini yang tadi saya katakan. Bangkit dari mindset yang keliru, yang salah. Pemikiran kita yang tidak tepat. Hal-hal yang lalu yang keliru, yang Tuhan minta untuk kita berubah. Ayo tahun ini bangkit dari semua mindset yang salah itu. Pengertian-pengertian yang salah, saudara. Saudara, kadang kita susah sekali untuk berubah. Ada orang-orang yang sulit sekali untuk berubah. Tadi malam saya sampaikan dalam menara doa bahwa salah satu hal yang membuat orang tidak bisa finishing well atau mencapai garis akhir adalah karena kesombongan. Sombong itu bukan orang yang jalannya dengak gini, nggak nyapa kanan kiri. Memang itu juga sombong. Tetapi kalau sombong itu sikap hati, saudara. Sombong itu nggak bisa dinasehati. Itu orang sombong. Sombong itu nggak mau dengar ketika diajar. Ya, susah dirubah prinsip pendiriannya, pengertiannya, diberikan pengertian, susah berubah. Karena itu saya pernah katakan, lebih baik orang yang bodoh daripada orang yang bebal, saudara. Ya, kalau orang bodoh dia berkata 2 ditambah 2 sama dengan 5. Lalu Anda mengoreksi orang itu, salah, bukan 5, 4. Maka orang bodoh ini dia akan menjawab, oh. Tapi kalau orang bebal, 2 tambah 2 berapa? Ya 4 dong. Lalu orang bebal ini menjawab, kalau aku mau 6, memang kenapa? Lah itu orang bebal itu, saudara. Dia sudah punya kebenaran dipegang, pokoknya ini. Kalau aku mau kayak gini, memang mau apa? Ya angel, saudaraku. Ya, Tuhan mau kita tinggalkan itu di tahun ini. Bangkit dari mindset yang salah. Jadilah orang yang rendah hati terhadap firman. Karena itu harus lebih banyak mendengar firman. Katakan amin. Saudara, saya bersyukur kalau animo atau gairah untuk mengikuti morning call ini semakin banyak. Ya, sekarang rata-rata di 45, 50, 45, 50. Mari yang belum bergabung atau yang sudah lama tidak ikut morning call, tangkap ini baik-baik. Supaya kita banyak dengar firman. Semakin banyak dengar firman, maka mindset paradigma kita yang salah itu akan dirubah oleh Tuhan. Ya. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Saudara, Tuhan meminta kita untuk bangun. Tidak lagi tertidur. Ya, bangunlah bangunlah dari tidur, engkau yang tertidur, bangunlah kamu yang tidur, dikatakan. Ayo bangkit, umat Tuhan
Yesaya 60 berkata, bangkit menjadi teranglah, bercahayalah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Katakan amin. Saya berdoa Anda bukan hanya menjawab amin, saudara, tetapi Anda menangkap pesan yang kuat ini dengan baik. Sadar, iya, aku adalah pribadi yang sudah dipulihkan dan diselamatkan. Terang Tuhan ada atas kehidupanku. Tuhan mau aku menjadi terang bagi orang lain, bagi kota, bagi bangsa-bangsa. Bagaimana aku menjadi terang, saudara? Bangkit. Mulai terbuka. Tidak lagi kita hidup dengan kenyamanan kita, dengan pola hidup kita yang sudah nyaman. Hanya memperhatikan ku dan ku. Adakah kita mulai memperhatikan, iya Tuhan, banyak teman-temanku yang belum mengenal Tuhan Yesus. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Mulai mendoakan mereka. Mulai menyapa mereka. Mulai merangkul mereka. Di sini ada Andri dan Yvonne, boleh angkat tangan, mungkin ada yang belum tahu. Ya, puji Tuhan. Mereka baru tinggal di Wonosobo sekitar 1,5 tahun yang lalu. Bulan Mei pindah ke Wonosobo. Dan bulan-bulan pertama kemarin disaksikan, jadi saya ulang sedikit kesaksiannya, nggak apa-apa Yandri. Bulan-bulan pertama dia masih mengikuti ibadah online karena di Semarang mereka tergabung di gereja Gizi dan mereka mengikuti ibadah itu online, di sini belum berjemaat. Sampai beberapa bulan pergumulan mereka pindah ke Wonosobo, karena dari kota besar pindah ke Wonosobo itu bukan hal yang mudah. Ya, dan Andri Yvonne ini berdoa, Tuhan, kami sedih karena harus kehilangan komunitas. Di Semarang mereka sudah mendapatkan komunitas yang saling menguatkan, saling bertumbuh. Di Wonosobo apakah aku bisa mendapatkan komunitas yang sama? Lalu mereka berdoa, Tuhan, aku minta komunitas yang sehat, komunitas yang membuatku bertumbuh di dalam Tuhan, komunitas yang bisa saling menguatkan, saling membangun, saling menopang. Dan rupanya yang namanya Andri ini minta tanda dari Tuhan. Tuhan, tunjukkan tempat di mana aku bertumbuh dan beribadah. Nah saudara, sampai pada bulan Agustus, bukan kebetulan saya datang ke rumahnya, karena rumah Andri itu satu keluarga tinggal di kompleks yang sama. Saya ada keperluan dengan adiknya Andri, pesan kue tart waktu itu. Saya juga nggak pernah pesan kue tart di situ. Kok kali ini kok pengen pesan kue tart di sana. Lalu ketika ngobrol dengan Novi, adiknya Andri, Novi cerita, Pak, koko saya itu baru pindah dari Semarang ke Wonosobo, belum berjemaat di mana-mana. Saya begitu mendengar hal seperti itu, langsung hati saya itu bergejolak. Dan saya selalu rindukan bahwa setiap jiwa-jiwa boleh bertumbuh bersama-sama. Lalu pas setelah ngobrol gitu, pas dia lewat, lagi pakai baju buat beres-beres kebun atau lagi apa, pakai caping waktu itu. Kenalanlah kami, ngobrol singkat, namanya kenalan yang ngobrolnya nggak banyak dulu. Dan terakhir sebelum saya pulang, saya nanya, sudah beribadah di mana? Saya belum beribadah kemana-mana Pak. Lalu saya spontan bilang gini, ayo kalau belum berjemaat di mana-mana, datang ke House of Glory. Itu adalah rumahmu. Ayo beribadah dan berjemaat bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Oke Pak. Lalu waktu itu saya lupa apakah masih online, kayaknya masih online dulu ya. Belum onsite ya waktu itu PPKM kalau nggak salah. Saya lupa. Tapi intinya dia mulai mengikuti dan ketika onsite dia mulai datang. Dan saya baru tahu kesaksian ini ketika dia cerita. Pak, saya itu doanya gini, Tuhan tunjukkan tempat di mana saya beribadah. Hamba Tuhan yang mengajak saya kebaktian, berarti di tempat itulah saya beribadah dan bertumbuh. Ya, dia kenal dengan beberapa pendeta di Wonosobo. Tapi rupanya sayalah pendeta pertama yang ngajak dia kebaktian, saudara. Karena itu saudara, kalau ada jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan yang selama ini sudah undur,
Doakan mereka, amin. Bilang sama mereka, minta tanda. Pendeta yang ngajak kamu pertama ke gereja, berarti disitulah kamu beribadah. Dan kasih tahu saya akan datang untuk mengajak dia beribadah. Puji Tuhan, akhirnya Andri dan Yvonne boleh berjemaat, bertumbuh, bahkan melayani Tuhan. Kita berikan tepuk tangan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita mulai fokus kepada jiwa-jiwa. Kita mulai bergerak dan menopang pekerjaan Tuhan dalam pelayanan yang kita bisa lakukan. Saudara, seorang bernama John Wesley, dia adalah bapak gerakan metodis dan kekudusan. Dia berkata, dia memberikan pendapatnya, komentarnya tentang Efesus 5:14 ini. Bahwa Efesus 5:14 ini menyiratkan sebuah pesan agar pengikut Kristus bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan dan kepada diri sendiri. Saudara, kita harus mulai peduli tentang urusan atau hal-hal dengan Tuhan. Saudara, memang sekarang kita masih tinggal di dunia, tetapi Anda tidak boleh terikat dengan dunia. Katakan amin. Kita tidak boleh menyukai dunia ini. Kita nggak boleh nyaman dengan dunia ini. Mari mulai peduli tentang perkara-perkara di atas. Alkitab berkata, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ya. Duduk di sebelah tahta Allah. Cari itu. Peduli. Dan mulai peduli dengan diri kita. Peduli itu baik roh, jiwa, dan tubuh. Berapa banyak orang peduli hanya untuk tubuh secara kesehatan jasmani. Dia menjaga pola hidupnya dengan baik. Dia diet ketat. Dia jaga hidupnya sungguh-sungguh. Itu baik. Tetapi Alkitab berkata, latihan badani terbatas gunanya. Ini Alkitab yang bicara. Tetapi ibadah itu berguna. Membawa keuntungan, berguna baik untuk hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Artinya apa, saudara? Perhatikan juga jiwamu, perhatikan juga rohmu. Kalau tubuhmu sehat, rohmu juga harus sehat, rohmu juga harus kuat, rohmu juga harus gemuk. Itu namanya peduli. Jangan dibiarin dong rohaninya kurus. Sementara Anda sibuk dengan berbagai urusanmu. Saudara, kita memang harus bekerja dengan giat. Kita memang harus beraktivitas dengan aktif, dengan baik. Tetapi pesan Tuhan hari ini, peduli dengan rohanimu, saudara. Peduli. Ya, jangan jalani hidup hanya seperti mesin. Starter, muter, sampai matiin, selesai. Pagi starter, muter, jalan, matiin, selesai. Pagi starter, muter, jalan, matiin, selesai. Hidup ikut Tuhan bukan seperti itu. Tetapi kita mengerti destininya Tuhan. Destiny itu apa, Pak? Tujuan Tuhan dalam hidupku itu apa? Tujuan Tuhan bagi kita itu apa? Bukan hanya sekedar kita bekerja, bukan hanya sekedar kita berusaha, bukan hanya sekedar Anda dapat cuan, bukan sekedar Anda punya teman, bukan sekedar Anda sekolah. No, bukan hanya itu. Tetapi lewat semua yang kita lakukan itu, kita boleh memuliakan Tuhan. Anda orang-orang yang pandai, Anda orang-orang yang punya intelektual yang baik, Anda yang punya kapasitas, Anda yang punya power, Anda yang punya kerinduan, passion untuk kota kita. Ayo mulai bangkit supaya di generasi berikutnya ada anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang duduk dalam pemerintahan. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi, maka pemerintahan kota kita pun, pemerintahan Indonesia, bangsa kita pun juga akan lambat laun akan dipulihkan, akan semakin baik. Itu satu contoh nyata kita peduli, saudara. Ya, peduli dengan jiwa-jiwa, tandanya apa? Anda peduli dengan pekerjaan Tuhan. Anda peduli dengan pelayanan. Pelayanan bukan hanya untuk orang-orang yang pengangguran, saudara. Tapi orang yang melayani, tanda dia sadar dan mengerti
Aku melayani karena aku sadar ini adalah salah satu cara untuk aku membalas kebaikan Tuhan. Kalau enggak, Anda cara membalas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana Anda membalas kebaikan Tuhan? Pakai uang kita, lawang uang kita dari Tuhan kok. Dengan cara bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Selain hidup kita melayani dan memuliakan Dia. Saudara, saya berdoa ini boleh digenapi, dan agar Efesus 5 ayat 14 ini terjadi, maka lakukan ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Katakan amin, saudaraku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Sebab kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari angkat tangan bersama. Dalam Yesus ku percaya. Katakan, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kita jadi pemenang dalam segala hal karena kekuatan dan pengharapan kita ada di dalam Yesus. Saudara, ayat yang kedua dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Katakan amin. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ini luar biasa, saudara. Paulus sedang memberikan satu gambaran, memberikan satu gambaran yang jelas bahwa orang percaya seperti sedang dipamerkan kepada dunia ini oleh Tuhan sebagai suatu kemenangan yang gilang gemilang. Trofi atau piala itu ialah kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Dan dikatakan orang percaya yang hidupnya sudah ditebus oleh darah Yesus, dikatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan manusia. Bau yang harum. Saudara, yang dimaksudkan pada bagian ini adalah kehidupan orang percaya, yaitu mereka yang hidup dalam kemenangan. Saudara harus hidup dalam kemenangan.
Orang yang hidup dalam kemenangan itu gimana, Pak? Tidak terbelenggu oleh apapun. Tidak dikontrol oleh apapun selain Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Tidak terintimidasi. Semalam juga saya katakan salah satu hal yang membuat orang tidak bisa finishing well adalah gambar diri yang rusak. Selalu merasa aku tidak baik, aku lebih buruk dari orang lain, aku tidak dianggap, aku dicuekin. Kalau orang berhasil aku gagal, kalau orang lain mancung aku pesek, kalau orang lain putih aku hitam, kalau orang lain tinggi aku pendek. Itu mental yang salah. Itu tanda kalau orang gambar dirinya belum dipulihkan. Tetapi ketika gambar diri saudara dipulihkan oleh Tuhan, maka apapun keadaanmu, engkau akan mengucap syukur dan berkata, aku adalah pribadi yang sempurna. Amin, saudaraku. Di mata Tuhan aku spesial. Ya, firman Tuhan berkata, Anda adalah biji matanya Tuhan. Anda adalah ciptaannya yang terbaik yang Tuhan jadikan. Anda dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Anda bisa bayangkan itu. Jangan tertipu dengan casing, saudara. Jangan hidupmu hanya terfokus kepada hal-hal duniawi, hal-hal jasmani, yang situasional, yang kelihatan dengan mata jasmani. Tetapi mari mulai hidup dengan iman, saudara. Hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan. Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada janjinya, dia akan hidup sebagai pemenang. Saya tunjukkan sebentar dari Wahyu pasal yang kedua dan ketiga. Ini adalah pesan Tuhan kepada 7 jemaat di sidang, 7 sidang jemaat tertulis di kitab Wahyu ya. Dan ini juga berarti pesan Tuhan kepada gereja sepanjang masa. Ini juga masih berlaku bagi kita, bagi gerejanya saat ini. Anda perhatikan, selalu diakhiri dengan perkataan apa? Nanti Anda baca pasal yang kedua sampai ketiga ini. Setiap perikop-perikop itu kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Laodikia, kepada jemaat di Pergamus. Ya, selalu ada kata ini, barang siapa menang. Barang siapa menang. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Dan salah satu ayat berkata, barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya adalah masuk sorga. Katakan amin, saudaraku. Karena hanya pemenang yang masuk sorga. Kalau dikatakan, barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu adalah satu kitab di sorga, di mana orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang hidup mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, namanya tercatat di sana. Pak, apakah orang bisa kehilangan keselamatan? Bisa, kalau dia meninggalkan Tuhan. Barang siapa menang, artinya setelah lahir baru, orang tersebut juga berjuang dalam kehidupan rohaninya, berjuang dalam pengiringannya kepada Tuhan. Menang, menang, menang. Tuhan bilang gini, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya apa? Masuk Sekali lagi artinya apa, saudara? Kalau yang menang, namanya tidak dihapus berdasarkan ayat ini. Oke? Saya mau tanya sekarang. Kalau yang tidak menang, kalau yang kalah, kalau yang menang, aku tidak menghapus namanya. Berarti kalau yang tidak menang, ingat ini baik-baik, saudara. Tuhan itu sayang sama kita. Karena itu hari ini Tuhan ingatkan, ya, hanya pemenang yang masuk surga. Katakan kanan kiri, saudara, hanya pemenang yang masuk surga.
Ganti orang lagi bilang, hanya pemenang yang masuk surga. Bilangnya kok rada takut-takut gitu saudara. Jangan-jangan Anda belum yakin masuk surga. Tapi orang yang sudah mantap yakin bilangnya mantap pasti. Bilang lagi, hanya pemenang yang masuk surga. Pemusik juga bilang, hanya pemenang yang masuk surga. Amin. Sekali lagi sama-sama, 2, 3. Hanya pemenang yang masuk surga. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, 2 Korintus 2:14 ini Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Saudara rindu alami itu? Tuhan selalu membawa kita di jalan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kekristenan kita, saudaraku, Allah menunjukkan kemenangan. Allah memberikan kemenangan, yaitu melalui salib, pikul salib, jalan salib. Ini yang telah dijalani oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga mereka dalam kehidupan mereka alami kemenangan. Dan sama seperti Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Saudara, demikian juga dengan kita. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Berita tentang pikul salib ini sudah tidak populer zaman sekarang. Tidak populer itu maksudnya tidak disenangi, jarang dibahas. Perhatikan, sekarang banyak acara online di YouTube kan. Lebih banyak saya bilang bukannya tidak ada, tetapi dibandingkan berita tentang pikul salib, tentang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, komitmen, disiplin, bayar harga buat Tuhan, dibanding berita-berita ini. Lebih banyak firman yang bagaimana caranya sukses. Gimana supaya kamu diberkati Tuhan. Ya. Kadang mirip-mirip dengan motivator, saudara. Tetapi dengar, hari ini Tuhan katakan, kita harus ingat bahwa kita harus pikul salib. Saudara, banyak orang mengira, tadi yang saya katakan, hanya dengan lahir baru dan dibaptis cukup, ya, bisa masuk surga. Setelah dibaptis, hidup semau gue, gak bisa diajar, gak bisa dididik, gak mau dimuridkan. Aku percaya, aku pasti selamat. Tapi hari ini, saya mau katakan, demi kasih Tuhan, kalau kita masih punya pola pikir yang demikian, kita harus bertobat. Saudara, hari-hari ini tidak ada lagi waktu untuk main-main dengan kekristenan, saudara. Orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan artinya yang berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia. Ya, hidupmu menghasilkan buah. Saya rindu nanti satu kali saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bilang gini kepada saya, hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan yang kau perintahkan untuk aku lakukan. Aku sudah mengajar, aku sudah memuridkan jemaat yang Tuhan percayakan. Meskipun di kota kecil seperti Wonosobo ini, saudara, ya, begitu lulus SMP, SMA, pindah luar kota. Saya kalau lihat data baptisan itu yang saya baptis ratusan, saudara. Pindah ke luar kota. Tidak apa-apa. Saya selalu katakan, kalau engkau pindah, artinya engkau sedang diutus Tuhan untuk menjadi berkat di kota yang lain. Ya. Saudara, menggembalakan itu tidak mudah. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh coba kok jadi gembala. Anda akan mengerti rasanya disalahpahami seperti apa. Anda mengerti, akan merasakan hatimu itu mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Mikirnya cuma mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa. Gimana gak mengasihi? Setiap hari saya doakan saudara. Anda belum tentu doakan saya setiap hari. Ayo jujur. Siapa yang mendoakan saya setiap hari?
Yang mendoakan saya setiap hari angkat tangan coba. Benar kan? Betul nggak saudara? Tapi saya mendoakan Anda setiap hari. Anda akan ngerti rasanya. Bagaimana sakit sedihnya. Ya. Bukan hanya ketika kita lagi ngalami masalah pribadi, enggak. Sudah pati rasa, sudah enggak kroso, saudara. Tapi ketika ada orang yang meninggalkan Tuhan, sakitnya bukan cuma di sini loh saudara. Tapi di sini, di badan sakit semua. Sedih. Sampai speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Tuhan, aku berdoa supaya dia kembali pulih, hatinya dipulihkan. Saudara sebagai gembala itu bisa melihat, mengerti apa yang kadang jemaat gak bisa lihat, Tuhan itu kasih lihat kepada saya. Bagaimana orang itu sedang dibawa atau si jahat itu sedang membawa dia untuk berbelok atau mungkin menarik dia supaya dia itu gak berlari di dalam Tuhan. Tapi gak sadar. Dan biasanya kalau diingatkan juga gak mau mendengar. Jadi gembala itu gak mudah, saudara. Karena itu saya cuma minta satu, doakan saya, saudara. Dan buat saya untuk saya tetap bisa kuat melayani jiwa-jiwa di tempat ini. Amin. Aminnya kok lemas? Rada telat ya aminnya ya. Mau mendoakan saya? Janji setiap hari doakan saya supaya gembalamu kuat. Kalau gembalamu rontok, pekerjaan Tuhan rontok semua. Banyak tantangan. Saya selalu katakan pemimpin itu menjadi target serangan dari si jahat. Target. Kenapa kalau kita lihat film action, ada London Has Fallen, ya, ada film di mana Presiden Amerika diculik jadi target. Kenapa yang diculik kok presidennya? Kenapa bukan menterinya? Karena ketika presidennya ketangkap, itu semuanya lumpuh. Pemimpin itu jadi target. Diserang dari segala penjuru. Dengan situasi, dengan keadaan. Yang jelas dalam peperangan rohani. Prinsipnya gini loh. Iblis, si jahat itu tidak suka saya melayani di sini. Iblis berusaha untuk membuat saya menyerah. Berusaha untuk membuat seorang hamba Tuhan itu akhirnya putus asa. Diserang sini gak mempan, coba serangan yang dari sini. Dari sini masih gak mempan, coba ditahan dari depan. Masih gak mempan juga, coba tekanan lain-lain. Dengan segala cara. Gak mudah saudaraku jadi gembala. Memikirkan jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa. Saya juga punya keluarga, saya juga harus memikirkan mereka. Tapi saya gak boleh minta-minta kan sama jemaat. Saya gak punya pekerjaan yang lain. Saya gak punya simpanan. Saya hanya bergantung sama Tuhan. Gampang gak saudara? Belum lagi kalau ada fitnah. Ya. Belum lagi kalau ada hal-hal yang salah paham, yang menyakitkan. Ya. Tidak ada maksud apapun. Tetapi situasi itu terjadi karena apa? Yang tadi saya katakan. Si jahat itu berusaha untuk menahan saudara untuk bertumbuh. Tidak suka Anda itu bertumbuh. Si jahat, setan itu nggak suka kalau Anda dekat dengan Tuhan. Setan itu nggak suka kalau Anda menerima janji Tuhan. Setan itu nggak mau kalau Anda menerima keselamatan dan masuk surga. Karena itu dia berusaha dengan segala cara membuat Anda mundur, membuat Anda kecewa, membuat Anda sakit hati, dan akhirnya membuat Anda meninggalkan Tuhan. Aku tetap ibadah loh Pak. Meninggalkan Tuhan tidak selalu meninggalkan ruang ibadah. Ada orang yang hadir ibadah tetapi hatinya sudah meninggalkan Tuhan. Sudah meninggalkan kasih yang semula. Saudara ingat yang Paulus bilang tadi. Bahwa hidup kita
Tuhan sedang pertontonkan di depan dunia ini sebagai sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudara, kesaksian kita akan menjadi senjata yang luar biasa. Menyelesaikan amanat agung ini dengan cara bagaimana? Bukan dengan metode apapun, bukan dengan teori apapun, tetapi dengan cara apa? Saudara menjadi murid, mau dimuridkan. Murid itu mau diajar. Ya, anaknya sekolah di mana? Di Pius. Anaknya sekolah di mana? Di SD Kristen. Anaknya sekolah di mana? Di SMA 1. Dia harus sekolah. Mau diajar. Kita enggak bisa loh bilang, aku murid SMA 1 tapi kita enggak mau sekolah. Saudara. Kita enggak mau dikasih PR. Kita enggak mau ikut ujian. Itu namanya bukan murid sejati. Kalau kita murid Kristus, kita pun memberi diri kita untuk dimuridkan dengan sungguh-sungguh. Saudara, perlu dicatat arti kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris itu adalah triumphant. Ya, tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi maupun berkat secara pribadi. Anda boleh cek selidiki. Tidak pernah mengartikan seperti itu. Ya. Pengertian ini juga sama dengan bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara duniawi. Ini buat perbandingan saja. Nanti Anda di rumah baca, renungkan pengajaran Yesus di Matius pasal yang ke-5 tentang khotbah di bukit. Anda akan lihat di sana, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hatinya. Anda akan lihat di sana terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Definisi bahagia secara sorgawi dengan definisi secara umum, secara duniawi. Beda 180 derajat. Dan selanjutnya tentang pengertian menang dan kemenangan. Ada dua hal penting sebagai penutup yang saya mau sampaikan. Baca yang saya kasih highlights biru. 2-3. Kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Lebih keras, 2-3. Kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ditegaskan lagi dalam Zefanya 3 ayat 17. Kemenangan itu berasal dari Tuhan. Ya. Tahun ini Tuhan mau kita menang, katakan amin. Tapi Anda akan menang kalau Anda menerima pengurapan Tuhan. Karena kemenangan itu berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, baca sama-sama dengan suara keras. 2-3, kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Dan yang luar biasa saudara, orang yang alami kemenangan, orang yang menang atas dunia akan dapat upah yang spesial dari Tuhan. Kita baca ayat-ayat penutup ini. Inilah janji Tuhan bagi orang yang alami kemenangan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, 17. Baca ya yang keras. 2-3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi lebih keras, 2-3, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Orang yang hidup melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan sekali lagi, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 3 kali, 2-3. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Lagi, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tangannya gini, orang yang melakukan
menjalankan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nyanyi kemenangan gini cocok gak? Dalam nama Yesus. Cocok gak? Cocok gak? Harusnya gimana? Dalam nama Yesus. Semua. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Singers boleh naik. Iblis dikalahkan. Ayo yang mau melompat. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan. Katakan ada kemenangan. Tepuk tangannya sama-sama. Up. Dalam nama Yesus. Dalam nama yang keras. Ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Iya. Iblis dikalahkan. Dalam nama semua. Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Kalau Anda yakin percaya alami kemenangan tahun ini, tepuk tanganmu lebih keras lagi saudara. Katakan haleluya.